meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bahwa kau jangan tanya bagaimana rasa, ku tak ingin meninggal perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu, jadi seperti apa adanya. Ku akan tetap meski kau mau melanggar. Ku akan tetap meski kau mau melanggar. Akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu. Akulah takdir yang engkau nantikan. Kuasa engkau, biarlah ku bersamamu. Dan diriku sangat menyayangimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu CI Ruangan RSUD Semat Pamekasan, yang saya hormati Kepala Ruangan Bedah 1 RSUD Semat Pamekasan, yang saya hormati dosen pembimbing akademik dan para undangan yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua Tim PKRS RSUD Semat Pamekasan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara edukasi kesehatan perawatan pasien pasca stroke oleh mahasiswa profesi Universitas Wiraraja. Shalawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan syafaat, cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, acara yang pertama pembukaan, 2 penyampaian materi, 3 sesi tanya jawab, 4 hiburan, 5 penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Nas Romayah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih kepada para undangan yang sudah bersedia untuk hadir pada pagi hari ini. Kami di sini akan memberikan penyuluhan tentang perawatan pasien pada pasien pasca stroke. Di sini kami selaku mahasiswa dari profesi keperawatan Universitas Wiraraja akan memberikan penyuluhan kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana kami dari universitas akan memberikan edukasi tentang perawatan pada pasien post stroke, yang mana kami selama 1 bulan ini melakukan praktek di ruang salbe. Di sini kami stroke merupakan penyakit yang terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah otak dan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Seperti yang kita ketahui bahwa stroke ini merupakan penyebab kematian ketiga setelah penyakit jantung dan penyakit kanker. Artinya apa? Di Indonesia masih banyak sekali penyebab pasien-pasien yang mengalami stroke. Ini menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007. Apa sih penyebabnya stroke? Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian baca. Penyumbatan yang pertama karena penyumbatan pembuluh darah. Yang kedua karena perdarahan di otak. Nah, ini biasanya pasien yang dirawat di rumah sakit ini karena yang stroke ini karena biasanya adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Misalkan seperti yang kita ketahui biasanya kan pasien-pasien yang stroke itu mengalami kelemahan, pas pelo, bicaranya agak pelo dan mukanya agak mincong seperti itu. Untuk yang perdarahan otak ini biasanya pasien-pasien yang sudah mengalami perdarahan otak banyak yang mengalami sampai tidak sadar. Jadi ini pasien yang perdarahan otak ini bisa saja dirawat di ruang intensif atau ICU seperti itu, Bapak Ibu. Seperti apa sih gejala stroke? Nah, ini yang pertama, kelumpuhan. Tiba-tiba setelah bangun dari tidur ternyata tangan tidak bisa digerakkan. Terus yang kedua, kelemahan otot. Tiba-tiba ini tidak kuat untuk mengangkat air misalkan, ternyata tangan sudah tidak bisa mengangkat atau tidak kuat, dan menurunnya fungsi pergerakan pada salah satu sisi yang mengalaminya. Nah, biasanya untuk pasien-pasien stroke ini separuh, biasanya kalau tangan kanan sama kaki kanan seperti itu. Untuk membantu proses pemulihan pasien yang baru mengalami stroke akan dibantu oleh ahli terapi untuk mengembalikan kekuatan otot serta kontrol tubuhnya melalui berbagai program rehabilitasi. Nah, ini kalau misalnya kalau sudah membaik nanti bisa kontrol ke polirehab seperti itu. Seperti apa sih senam stroke? Bagaimana cara untuk mengurangi pasien stroke ini untuk mengembalikan proses pergerakan ototnya ini? Ini senam stroke-nya ada 3, yaitu gerakan untuk mengembalikan kekuatan otot lengan dan tangan. Yang kedua, gerakan untuk melatih kekuatan otot. Dan yang ketiga, gerakan untuk mengembalikan kekuatan perut dan punggung. Untuk contoh senamnya ada nanti. Ya, mungkin Mas Anu bisa menunjukkan contoh-contoh senam stroke seperti apa. Ya, seperti ini gerakan yang pertama, kaki bisa diinjak-injakkan kanan kiri. Gerakan kedua, tangan kanan diangkat kurang lebih 45 derajat bergantian, nanti yang kiri lagi diganti.
gigi sebelum makan sabtu atau sebelum di kantor? Hah? Gigi. Coba sendiri, gak apa-apa itu motor gini. Tidak apa menambil langsung mau diperagakan, Mire. Saya. Bongkong gak usah nolong. Terus yang kakak kamu buat tuh. Tangga lu. Kalau punya gigi gitu. Dia oleh aruku nikah, tapi tangan diluruskan ke bawah, tak usah ke lutut. Saya kan ada. Oh, gitu. Kanan. Lurus di kiri. Oke, untuk mencegah caranya saja biar tidak tersikus-sikus. Yang bapak lemah, bapak lancar saraf-sarafnya. Oke, tidak buat saya benar. Semakin geni-geni ini rek, semakin lurus dulu, kaki dulu, semakin mundur. Makin begitu lurus lagi, tarik ke belakang. Ke depan, lurus, belakang. Nanti diinformasikan ke keluarga. Lalu dicek tuh, jinjit, turunkan, jinjit tahan, turunkan pelan-pelan, coba langsung gebuk-gebuk. Jadi untuk lebih kecepatan ini, bagian gasak. Jangan dempur gasak, mereka masak, anak udah bisa teguh. Yan, kanan, kiri. Tahan. Tahan. Untuk melihat kekuatan otot sampean, kekuatan saraf sampean. Kiri. Lagi. Luruskan dulu ke kiri. Ya mungkin seperti itu contoh-contoh untuk senam bagi pasien yang post stroke, Bu. Untuk kita yang sehat, untuk gerakan seperti ini mungkin sudah biasa atau gampang. Tapi untuk pasien-pasien stroke nikah melarat, ya makanya kita sebagai keluarga nanti harus mengajarkan pada pasien di rumah. Nikah bagi pasien yang bisa, yang stroke misalkan bisa jalan tapi di mengalami kesulitan sekali itu, Bu. Tujuan dari senam stroke ini, fungsinya apa? Nah, kenapa pasien nikah kok ya cari senam stroke? Nikah banyak manfaatnya, Bu. Misalkan nikah untuk melancarkan peredaran darah, peredaran darah, bisa menurunkan tensi darah dan kolesterol saat itu. Asam urat, ya. Terus untuk pasien-pasien stroke, kenapa diet yang harus dipenuhi? Kenapa kecunah untuk memberikan diet kepada pasien stroke? Ini untuk memberikan makanan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien dengan memperhatikan keadaan dan komplikasi penyakit. Misalkan pasien stroke kan biasanya bukan hanya stroke saja,
kadang ada penyakit kencing manis. Nah ini kita disesuaikan dengan dietnya. Kenapa dietnya? Nanti kita bisa mengurangi yang mengandung banyak gula. Tak ingin paling manis. Selain untuk stroke sendiri, nikah harus mengurangi yang mengandung garam. Tak ingin cat action sekali tahu. Terus untuk memperbaiki keadaan stroke seperti disfagia. Disfagia ini kenapa? Nyeri telan, pneumonia, infeksi paru-paru. Kenapa sih pasien stroke kok mengalami pneumonia? Ini kebiasaannya untuk pasien-pasien stroke biasanya dia akan terlentang terus, kan tak bisa duduk atau berjalan. Jadi resiko untuk mengalami infeksi pada paru-parunya nikah sangat besar. Terus kelainan ginjal. Nah ini berhubungan juga dengan stroke karena pasien stroke biasanya darah tinggi dan akan mengganggu pada ginjalnya. Jadi biasanya nanti akan mengalami kelainan pada ginjalnya, Bu ya. Terus dekubitus, apa dekubitus? Dekubitus ini adalah luka yang disebabkan karena pasien terlalu lama berbaring. Misalnya kan pasien stroke nikah kan tak bisa akulitibi, pasien sesak seponsara kasa kan tak bisa miring kanan, miring kiri kan tak bisa. Jadi kadang-kadang pasien stroke nikah sampai ada luka pada punggungnya atau pada pantatnya. Nah, maka dari itu kita butuh untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, ini untuk pasien stroke kan tak bisa ngucap, gula minum atau karena jadi kita harus mengerti, Bu ya. Syarat-syarat dia stroke nikah, energinya cukup, proteinnya cukup, lemaknya cukup, nikah harus terpenuhi saja. Cara pencegahan penyakit stroke yang berulang. Biasanya pasien-pasien stroke itu tidak hanya satu kali, kadang 2 tahun yang lalu ini sudah pernah Bu mengalami stroke, nikah pun serangan kedua sekali itu kan biasanya. Jadi apa caranya untuk mencegah penyakit ini? Yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, konsumsi makanan yang sehat, kakak sekali sakit burus sejelas sakit tolak. Terus mengurangi konsumsi garam karena pasien stroke biasanya disertai dengan darah tinggi. Jadi nikah tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi garam. Tak ingin cen-cen. Nah, yang ketiga, menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol. Ini untuk daerah Madura, insya Allah minum alkohol saya rasa sekunik meskipun ada. Kalau merokok banyak. Dan ini khusus biasanya untuk kaum bapak-bapak. Hidup aktif dan olahraga teratur. Untuk pasien stroke, ini kita ingin perakro dung-tedungan, tidak boleh. Jadi tiap pagi itu diajari, mana bisa-bisa aja dan pergi untuk jalan-jalan pagi, sekali itu. Terus berbanyak konsumsi serat dan banyak minum air putih. Konsumsi serat misalkan seperti buah-buahan, sayur, sekali itu. Terima kasih. Iya. Mungkin dari kami selaku mahasiswa profesi Universitas Surakarta, saya akan kembalikan pada Ibu Moderator. Mohon berdasarnya akhirnya ngiring. Baik, terima kasih atas penyajiannya. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah Ibu ya. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang mau bertanya atau mau ngasih saran, nanti ada door prize ya dari kami ya, bagi yang bertanya. Mari Ibu silahkan. Ya, mau bertanya. Kita naping segini kak, Baik, terima kasih. Apa mau langsung dijawab, Mas Irwan? Mungkin bisa langsung dijawab. Ini pertanyaannya, Ibu ini sakit pinggang, apakah pengaruh untuk ini
dengan makan kambing, apakah tambah parah atau pengaruh gimana? Makan daging kambing. Engki ngereng Bu dengan Ibu Sera. Bu, Bu nilem ya. Nike Ibu keluh makin kan nyeri pinggang. Pertanyaannya, kenapa boleh Ibu ada daging kambing sekali tongki? Oke, untuk mengetahui ini kan sampean penyebabnya apa nih sakit pinggang nih kan apa? Bisa dicek Bu labnya, bisa dilihat nanti kolesterol atau TG, lemak dalam darahnya senapa. Misalkan Ibu kolesterolnya tinggi, tak kenging ada semak lemak Bu sekali toh. Oke. Mantap. Oke, Mas Irwan mau menambahi? Itu tambahan dari pertanyaan Bu Nilam barusan. Kenapa orang sakit pinggang untuk menghindari makan daging kambing? Sekarang itu lagi. Kenapa oleh? Kenapa untuk menghindari? Benih rasa oleh sekali itu Bu Nilam. Untuk saya menambahkan aja. Jadi di daging kambing itu kebanyakan zat lemak kolesterolnya tinggi. Apa ingat panjenengan di usia sudah kepala 4, maksudnya 40 ke atas itu untuk mengurangi makan makanan daging sama jeroan, karena itu banyak mengandung zat lemak di dalam tubuhnya panjenengan. Nanti semakin bertambah makanya nanti bisa meningkatkan nyeri, terutama nyeri paha, nyeri tangan di seluruh tubuh. Mangkat eki dari bokang ke bebe. Untuk mengetahui keadaan panjenengan bisa nanti terdekat pemeriksaannya minimal puskesmas. Nanti akan diperiksa labnya. Lab itu untuk mengetahui kadar lemak dalam tubuh panjenengan itu untuk diketahui napa normal atau lebih. Dan sekali toh kalau panjenengan tinggi debun purah maki furu nanti akan mertung, akan dikasih obat. Berdua dikasih penjelasan untuk pengaturan dietnya karena sambian. Makanya terutama seperti daging harus mengurangi, benih tak oleh mengurangi, kecuali jeruan harus berhenti total. Makanya Kak Dinto disebutkan untuk diet, saya paringi kertas Kak Dinto di panjenengan untuk disebatkan ke keluarga, ke famili, mengketangkerkan toh untuk mengetahui dietnya pasien stroke. Oke. Atau sangkong mon beda si tak banget teh tak apa nanti dipertanyakan lagi. Engki tak apa untuk. Oke, ampun jelas Ibu. Oke, sekarang motor sekelangko. Mungkin ada yang mau tanya lagi, Ibu. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kapan terjadi, umur berapa bisa terjadi stroke itu? Rismiati. Dengan namanya siapa Ibu? Oh iya, Bu Rismiati. Bu Rismiati ini menanyakan pada umur berapa ya? Pada umur berapa bisa kena stroke ya? Ya ini biar Ibu Dewi yang atau sekelangkong Ibu pertanyaannya. Umur berapa pada pasien kita terjadi stroke? Kita sekarang ini berubah ya pola kehidupan masyarakat kita. Jadi malah dimin stroke mereka identik dengan orang sepuh di atas 50 tahun biasanya sekali toh. Tapi untuk sekarang itu usia muda pun banyak yang kena stroke. Apa? Mereka punya sebab terutama gaya hidup. Saya maksud gaya hidup, mereka bisa dari cara makan, yang tidak berolahraga, terus masyarakat makan mereka lebih banyak neng-neng, mager istilahnya, jadi tidak bergerak. Nah, semakin semua serba canggih, semua serba canggih, jadi tak
bisa gerak orang gerak di badan semua serba mesin. Jadi daerah pun makan banyak pengawet apakah disaki terus apa kita saya fast food kasar benih Yola TV saya langsung dari jadi mana bimakan mereka usia stroke itu tidak harus tua, usia muda pun banyak ya kena serangan stroke dan tidak menutup kemungkinan juga pada usia-usia produktif mereka terutama mereka mana laki mereka saya perokok berat Kak Disa juga saya memicu stroke di usia muda nanti mungkin Kak Mito mungkin Ya, gimana Ibu? Apakah sudah mengerti? Ya, terima kasih. Kalau mau berhenti merokok, gimana caranya? Pertanyaan berhenti merokok, Suaminya Ibu merokok ya? Dengan Ibu siapa? Bu Leli, ya dengan Ibu Leli. Gimana kiat-kiat untuk berhenti merokok? Begitu Ibu ya? Ini merokok itu kan ya menyebabkan suatu kecanduan memang ya. Untuk berhenti merokok memang tidak ada obat ataupun tes khusus. Itu harus dari niat sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Meskipun kita ngomong banyak, mengedukasi, memberikan pengarahan, melarang, kalau dari niat dari diri sendiri itu tidak mau untuk berhenti, itu akan sulit ya. Kadang-kadang kan mengurangi, sebenarnya kalau mengurangi itu tidak akan berhenti, tapi kudu langsung berhenti dari niat dalam gigi. Jadi neka. Sekarang biasanya nama karena tekala diri kadina apa ya kadina apa kalau biasa kan sekolah instruksi dari kan mau rokok tak langsung nongkrong tak langsung pegang dari lagi karena lama meskipun padahal di rokok itu sudah ada larangan langsung anjuran dari pemerintah itu bahwa rokok itu bisa menyebabkan penyakit ini bisa menyebabkan kematian itu tetap tidak tak menakutkan harus dari inisiatif sendiri kesadaran niat dari diri bahwa saya harus berhenti merokok seperti ini kan. Gimana Ibu? Sudah puas dengan jawabannya? Ya. Ya nanti dulu. Hiburan dulu. Ya hiburan. Ya baik Ibu. Dengan Ibu siapa? Gini, suami saya kan sekarang masuk dia pensiun. Pertama itu kena tinggi. Tiap hari itu disarankan suruh minum obat kan. Suami saya itu tidak mau produk usia itu tidak minum. Kalau usia itu baru mau minum. Sekarang ini pasti itu langsung gitu. Oh iya Ibu. Berarti tidak teratur minum obat Ibu ya? Iya. Ya terima kasih ya dijawab Ibu Dewi. Kaki rakar penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, ya kan, gagal ginjal, jantung ini harus pengobatan seumur hidup. Ya, jadi peran kami di sini sebagai nakes, ya sebagai tenaga kesehatan, juga peran keluarga itu berperan memang ya untuk mengontrol yang minum. Karena memang itu salah kaprah di masyarakat bahwa darah tinggi itu kumat-kumatan, padahal tidak. Ya, jadi pada saat minum obat, darah itu memang tekanan darah itu akan turun. Tapi begitu berhenti itu akan naik. Jadi dikira setelah minum obat, saya sudah sembuh. Nanti kalau saya minum akan terus turun. Itu pemikiran yang salah. Ya, jadi tetap obat itu harus continue, ya, harus terus menerus. Memang tugas
kami seperti kali ini untuk dari nakes dan juga dari keluarga untuk mengedukasi pasien-pasien yang memang harus minum obat seumur hidup, ya. Semoga Bapak nanti mendapatkan kesembuhan ya Ibu ya. Gimana Ibu? Ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Stroke pertama mendadak di rumah, perawatannya gimana? Stroke di rumah mendadak, perawatannya itu gimana? Dengan Ibu Betri. Nah, gini ya, stroke ini kan memang ada istilahnya masa nanti apa istilahnya golden period. Jadi harus cepet-cepet dibawa ke ya gitu. Jadi harus cepat dibawa. Jadi tidak boleh masih nunggu ini, masih dipanggilkan enggak. Begitu ada gejala langsung bawa ke rumah sakit ya, langsung. Jadi jangan ditunggu, itu prosesnya minimal puskesmas. Kalau jauh dari minimal puskesmas nanti dapat pertolongan pertama langsung ke rumah sakit. Jadi jangan sampai menunggu waktu lama, karena waktu terbuang itu juga tambah merusak dari saraf-sarafnya ya. Gitu. Harus langsung ya Bu ya. Baik, mungkin ada yang penanya lagi Bu. Kalau tidak ada, untuk teman-teman silahkan dikasih hadiahnya untuk 5 penanya. Terima kasih. Ini ada sedikit dari kami kenangan dari buat penanya. Ya, Ibu Nim, Ibu Rusmiati, Ibu Leli, Ibu Mus, Ibu Batria. Berikan aplaus kepada Ibu penanya. Mungkin ibu-ibu yang yang mau bertanya, Ibu disilahkan. Ibu, Bapak, ayo kalau mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik aja dok. Gula teratanya bu, gula sedending juta kasa ibu dinikah dan bodoh satu macam baru ini pagi sih ke suku ini baru pengen dari kakak nengen suku ngapa yang nengen kasih bedanya pagi ada bedanya dorong suku Mereka sekut nampak mereka banyak penyebab jadi putih. Kita pagi, dapat juga anak sampai tidak beraktivitas. Apa-apa, kalau yang nyokor kaki. Nyokor kaki sering ada suku boleh. Terima kasih. Mereka banyak penyebab pembuluh, mereka silakan misalnya bisa dari tensi dan tekanan darah. Jadi mereka kita dari kami ada pemeriksaan gratis tak apa bisa tensi mbak mereka ini bisa dari kolesterol, bisa juga dari saraf, malah dari kolesterol atau lemak darah mereka bisa ini dapat pemeriksaan lab, bisa juga dari saraf mereka memang harus konsultasi ke dokter spesialis saraf dan kita ada poli saraf muka sampai Senin sampai Sabtu dokter ada dan kita juga nanti bisa periksa di mana pipa pun bisa pemeriksaan lebih lanjut seperti CT scan atau kenapa tapi selama itu tidak mengganggu maksudnya mereka cukup konsul dari dokter saraf jadi beri obat dan apa ini kaki mereka
Oke, matur sekandong. Basta jelas apa? Oke. Delato. Ya Ibu, ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau menanya lagi, dipersilahkan. Pertanyaannya dibuka untuk umum, bukan cuma yang penderita 6 orang yang ada di samping saya ini, Bu. Ya. Orang Ibu, tak usah dus-dus Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan hiburan. Marilah kita saksikan hiburan ini yang akan mempersembahkan sebuah lagu.